terus dikasih link terakhir. Soalnya ada yang nggak baca itu, Pak. Nah, itulah kebiasaan buruk teman-teman. Iya, jadi Saya itu nggak berkepentingan dengan telegramnya satu-satu saya jawab secara urut loh. di close dulu Kalau terus saya sempat. diunggah yang link terakhir itu kesian banget itu masih ada yang nggak tahu. Oh iya, iya. Pikir karena nggak lulus gitu, jadi nggak boleh masuk. Nggak boleh, Bu. Saya malah nggak bisa masuk tadi. Pak Arif yang bingung. Pak Samsi belum masuk. Ya orang saya udah nunggu dari tadi nggak dibukain pintu, saya bilang. Udah mentok 100, jadi kalah cepet sama peserta. Iya, pas dicek, wah ternyata kapasitasnya cuma 100, Pak. Pak Samsi Saya masuk dari jam 7, Pak. Saya dari jam 8 teng udah buka laptop, Bu. Tapi kok tumben hari ini nggak masuk-masuk. Apa panitianya sentimen sama saya? Panitianya sendiri bingung ini. Pas dicek, wah kapasitasnya 100. Ya udah ganti kelas, ganti ruangan yang kapasitasnya lebih besar. Ya, tapi secara sistem lebih siap sih Pak hari ini ketimbang hari pertama kemarin. Ya, pas ya. sesi awal, Jadi pas sesi Bapak Ibu awal juga harap maklum ya, karena kementerian ini sudah hebat. Sekarang tuh semua kementerian kalau mengadakan kegiatan pelatihan online itu wajib menggunakan LMS. LMS itu Learning Management System, sistem yang dibuat oleh kementerian itu sendiri untuk aktivitas pelatihan online. Supaya apa? Supaya kan kalau online susah kan daftar hadirnya gimana? Nah, kan Bapak Ibu tidak tanda tangan daftar hadir. Jadi yang merecord daftar hadir adalah sistem. Yang merecord data Bapak Ibu sistem. Nah, semuanya berbasis sistem. Dan kita semua bersyukur COVID memaksa kita ke arah situ lebih cepat kan. Jadi ya Bapak Ibu ikuti aja prosesnya, nikmati prosesnya. Ya saya aja tadi nunggu di depan pintu setengah jam, saya santai aja kok. Iya, Pak Samsi santai, peserta dakdikduk. Dakdikduk, tak kira nggak lulus gitu. Pak Samsi, Ya, mau tanya dong Pak. boleh. Sambil Ini nunggu kan peserta lain memang ya. target kita ini kan pengembangan UKM gitu Pak. Ya. Nah, salah satu komponen yang diperkuat seperti saat ini nih Pak, perkuatan pendamping UKM. Nah, tapi kok saya lihat Kemenkop kok seleksinya cuma 30 orang dalam 1 tahun. Sayang sekali Pak, saya kira seharusnya bisa bikin 6 gelombang sehingga pendamping UKM-nya banyak, berbobot, UKM-nya pun lebih banyak gitu Pak. Ini bukan karena saya takut nggak lolos 30 Pak ya, insya Allah saya lolos nih Pak. Itu jawabannya mudah Pak. Terima kasih, Pak Samsi. Saya jawab pertanyaan Bapak mudah. Pak. Apa sebabnya? Bapak analisa aja. Sebabnya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Iya. Karena gratis, biaya Pak. Pak. Gratis. Sebabnya itu sebab utama adalah biaya. Kalau kementerian punya anggaran besar, itu pasti dibikin beberapa gelombang. Saya kan membantu kementerian dari tahun 2017, Pak. 2018 itu 6 gelombang. 2019 8 gelombang. 2020 itu rencananya 12 gelombang, tapi karena COVID hanya 6 yang jalan. Dan itu asal Bapak Ibu tahu, offline bukan online. Kita offline di hotel. Oke, tinggi. Di hotel. Lebih tinggi lagi biayanya. Ya, biayanya lebih besar lagi, Pak. Jadi kembali lagi ke biaya. Nah, biaya semua kementerian, anggarannya dipotong. Untuk apa? Untuk penanganan COVID sejak tahun 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang tuh anggaran kementerian masih dipotong oleh Kementerian Keuangan ya untuk penanganan COVID, untuk pemulihan ekonomi. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu peserta-peserta lama tahun-tahun angkatan pertama 2000, kita mulai 2018 ya, 2018, 19, 20. Itu yang dilaksanakan dengan kementerian pasti kenal saya. Dan pasti kedekatannya dengan saya cukup baik. Kenapa? Karena mereka bekerja sampai jam 3 pagi di ruangan hotel. Saya tunggu, Pak. Saya tunggu. Dan saya satu-satunya pelatih yang menunggu mereka sampai selesai. Masya Allah. Saya nggak mau peserta itu setengah-setengah. Jadi yang serius, ayo. Mau dikerjakan terus sampai malam, ayo. Paling saya minta kementerian negosiasi dengan hotel untuk perpanjangan penggunaan ruangan. Itu sampai jam 3. Malah di Bandung itu kita di Balatkop, itu peserta ketika mengerjakan, tiba-tiba ada suara azan subuh. Mereka berhenti ngerjakan terus tengok-tengokan, Pak ini azan apa? Azan subuh. Hah, udah subuh katanya. Udah. Nah itu sampai seperti itu. Gitu. Jadi memang dibutuhkan kesungguhan Bapak Ibu. Kalau jadi pendamping itu kesungguhan. Kenapa? Karena pendamping itu dokternya UMKM. Jadi kalau UMKM-nya sakit, yang menyembuhkan siapa? Bapak Ibu.
Gitu. Makanya profesi ini diakui oleh pemerintah sebagai suatu profesi yang perlu disertifikasi. Nah, sementara momok pendamping itu apa? Dari semua unit kompetensi yang jadi momok pendamping itu adalah keuangan. Itu yang jadi momok utama pendamping. 90% pendamping kalau disuruh mendampingi keuangan kabur. Nyerah, angkat tangan. Nah, padahal Bapak Ibu bikin profil butuh data keuangan. Bapak Ibu bikin proposal bisnis plan butuh data keuangan. Bapak Ibu pengajuan modal pinjaman ke bank butuh data keuangan. Itu basic. Pak Samsi, izin Ya. tanya. Iya, ini karena Pak Samsi, Pak Arief, dan Pak Yusuf ini orang baik. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi ini kan tugas harusnya terkumpul sampai tadi malam ya. Ya. 23.59. Tapi berhubung ini kita juga ada usaha yang harus fokus berusaha. Terus klien kita ini juga lagi turun, lagi trip. Dia kan trip kan, jadi lagi ke spot, jadi belum bisa dihubungi. Boleh tidak diperpanjang waktunya untuk pengumpulan Ya. tugas? Kalau itu? Bapak Ibu tanya, boleh tidak diperpanjang? Kita perpanjang. Tapi tetap saya juga harus menghargai yang sudah mengumpulkan duluan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak, saya belum selesai nih mengerjakan. Saya mungkin baru minggu depan bisa perpanjang, silahkan. Tapi tetap yang kita anggap dalam tanda kutip, yang kita anggap mengerjakan sesuai ketentuan adalah yang sudah mengumpulkan duluan. Bahkan ada peserta yang udah nyerah, Pak, saya kayaknya berat deh ikut lolos sampai BIMTEK, tapi saya tetap kepengen ikut pelatihannya, boleh nggak? Silahkan. Jadi kami tidak akan melarang Bapak Ibu ikut pelatihan sampai 6 pertemuan, malah kami anjurkan minimal kalau Bapak Ibu nggak lolos ke BIMTEK, Bapak Ibu sudah dapat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pendamping. Itu minimal. Ya, tapi saya tetap harus menghargai dong peserta yang mengumpulkan tugas, karena hari Jumat itu sudah ada yang mengumpulkan, hari Sabtu sudah ada yang mengumpulkan, hari Minggu yang paling banyak memang. Ya, dan kalau saya cut off sampai dengan jam 23.59 atau jam 00.00 itu total yang masuk ke, saya anggap masuk kualifikasi itu sekitar 165 sampai 170 orang. Wah, saya masuk enggak ya? Ya. Nah, Ibu nggak usah khawatir, ikuti aja. Mungkin dari 165 atau 170 orang itu yang ngumpulin bolong-bolong, banyak kosongnya. Ya, itu kita eliminasi juga. Setuju. Pak Samsi, itu saya bingung Pak, kayak saya masukin form yang surat undangan atau surat undangan buat pelatihan itu loh Pak, yang kepada Kenapa? kita Pak. Itu dimasukin ke dokumen yang mana ya Pak? Ke file yang mana? Kalau bisa Sama dimasukkan materi. kalau bisa dimasukkan ke sesi 2 hari kedua, silahkan. Oh ya, oke. Kalau tidak bisa, nanti dimasukkan ke hari ketiga sesi pertama. Oh, saya masukin memang ke sesi 2 sih Pak. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, silahkan. Yang add dokumen ya Pak? Ya, yang dokumen sama materi, Bu. Iya. Ya, yang resen cukup 3 aja ya. Yang resen kenapa, silahkan. Saya, Pak. Ya, Pak Fajar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Samsi, Pak Arief, juga dari Kemenkop. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarudin dari Lembaga Pelatihan Kerja Janaha, Sleman, Yogyakarta. Mohon izin presentasi. Apapun hasilnya, saya siap dijiwit, dijewer, diajari, Pak. Oh, Bapak itu mau presentasi atau resen? Iya, Pak. Oh, sebentar. Kalau gitu saya tahan dulu. Biar dibuka dulu, ini belum dibuka sama Pak Yusuf. Oh, gitu. Iya, Pak. Saya lupa. Ya, nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus lah, semangat. Lower hand aja dulu ya semua ya. Ya. Oke, siap. Kirain mau tanya ya. Saya pikir ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Tapi kalau mau presentasi, ya saya menghargai Pak. Bapak sudah Ajar. pagi-pagi sudah ini memberanikan diri, mengajukan diri untuk sebagai presenter. Itu yang kita butuhkan, peserta seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dan orang-orang Loh, seperti kok itu jadi akan begini? beruntung. Ini kok jadi begini? Ini kok tampilannya jadi begini. Nah, dan Bapak Ibu akan beruntung yang presentasi. Kenapa? Karena kuliah. otomatis dokumen Bapak Ibu itu langsung kita perbaiki. Ya.
Oke Pak Yusuf, Soalnya tadi 8 di yang 845 sebelumnya Pak dibuka dulu. Samsi, Kenapa? di yang 100 tadi udah saya jelaskan kronologis rencana Hari ini. hari ini. Jadi presentasi Ini dulu sampai dengan istirahat, habis itu kita bahas yang UK5 gitu. ya. Makanya terus Oke. tadi mungkin resen gara-gara itu kali. Iya, pindah kamar langsung resen aja ini. Oke, nggak apa-apa. Pak Yusuf dibuka dulu, terus dijelaskan Pak Arief hari ini susunan acaranya apa, terus silahkan langsung dimulai. Baik, kita buka dulu. Tadi sih sebelah sudah dibuka ya, tapi kita buka lagi di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ketiga ya untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP pendamping UMKM. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang hari Kamis kemarin, hari Rabu sebelumnya ya. Itu sudah sampai ke UK4 ya. Lalu mungkin untuk awal pagi ini kita ada presentasi dulu dari peserta yang nanti akan dibimbing oleh Pak Samsi dan Pak Arief. Baik, untuk selanjutnya silakan mungkin Pak Samsi atau Pak Arief. Ya, Pak Arief aja langsung. Pak Arief ya. Agenda hari ini terus langsung masuk ke presentasi Pak Arief. Ya, nanti dulu ya. Yang resen nanti dulu, lower dulu. Lumayan resen aja. Santai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada hari ketiga BIMTEK pelatihan sertifikasi BNSP pendamping UMKM. Ya, pertama-tama mungkin saya ucapkan apresiasi kepada para peserta yang sudah mengumpulkan tugas ya sampai dengan tadi malam pukul 23.59 ya Pak Samsi ya. 23.59. Kita tungguin tuh 23.59. Saya ngumpulin berapa orang ini sepertinya gitu. Nah, terus nah hari ini untuk pagi-pagi sampai dengan istirahat nanti pukul 10 kita akan coba diberikan kesempatan kepada peserta yang sudah mengumpulkan tugasnya sampai dengan tadi malam untuk dipresentasikan ya agar kita bisa cek kita bisa cek terus kemudian kalau misalnya ada kasus-kasus baru itu kita juga bisa memberitahukan kepada para peserta semua bahwa ini adalah ada studi kasus baru sehingga nanti ada perlu penyesuaian di Excel-nya atau ada penyesuaian di Word-nya. Seperti itu ya. Nah, yang dipresentasikan adalah kita fokuskan dulu di Excel, UK1 sampai dengan UK3. Itu ya. Oke. Saya lower dulu ya. Ya, diturunkan dulu semua Pak Arief. Turunkan dulu semuanya. Nanti Terus kalau saya bilang mulai, baru pada mulai ya, cepet-cepetan ini. Oke. Ini pelatihan apa balapan sih? Karena banyak Pak, orang biasanya cuma 20, ini sekarang 200 ya. Oke, mulai sekarang Bapak Ibu silakan siapa yang pengen presentasi. Mantap. Kalah. Jadi kalah deh aku. Jadi kalah nggak apa-apa. Semangat. Oh, Pak Hadi nomor pertama ya? Sebentar. Pak Hadi sudah kan sampai UK3? Iya, yang sudah Pak. Belum? Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan Pak Hadi. Ulangi lagi. Untuk sekedar memastikan. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Pak Hadi kita kasih kesempatan tapi cepat ya Pak. Baik, Karena baik. Pak Hadi Boleh Pak. Dan Baik, dan Pak Hadi saya rasa sih udah oke sih. Iya. Wah, Pagi udah lulus semuanya. nih Pak Hadi. Udah bisa, Masih Pak. disable untuk sharingnya. Oh, belum ya. Belum dibuka. Oke, udah. Oke, saya izin presentasi. Mudah-mudahan cepat ya, karena memang sudah semua hanya sekedar memastikan aja. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Excel dulu Pak ya? Ya, Excel aja. Memang Excel aja. Excel luka satu. Baik, Karena baik. basicnya di Excel.
Udah pinter nih kalau share screen. Kok kecil tampilannya yang kanan sama atas ada hitam-hitam, Pak? Iya, ininya Pak, panel tampilan menu dan Ya agak dibesarkan, Pak. saya perbesar. Oke, kita singkat aja ya, Pak Samsi ya. Ya, karena Pak Hadi udah pernah, Pak Hadi sih harusnya bisa cepet nih. Oke, margin bersihnya 4 juta. Kemarin 15% udah ya. Coba neracanya ke atas. Ke atas Neracanya neraca, ke Pak. atas. Ya. Oke, 10 juta 30. Loh, itu kas dan banknya kok jelek itu? Ini kayaknya real itu sih, Pak. Kayaknya ya, Mas Hadi Iya. kemarin ya. Tapi angkanya Iya, yang bulat kemarin. kok. Hah? Ya, yang kemarin emang beberapa, maksudnya untuk angka di belakang saya tidak masukkan, saya pembulatan gitu Pak. Tapi Untuk angka real bank. ya, Pak? Iya, iya. Ini angka real ini. Seingat saya. Berarti kemarin dia angka tahun real. 2022 ada pembelian aset itu atau uangnya diambil ya? Uangnya diambil ini. Mungkin Tahun sih, Pak. 2022 uangnya diambil. Uangnya diambil oleh pemilik tidak melalui Ini dari tahun berapa, Mas? Bisnisnya? 2015 Pak. Terus Oh, kemudian, 2015 ya. Oke. masih Berarti kerja, kemudian 2004. 2019 itu pensiun. Nah, kayaknya terus mulai lebih fokus 2019. dari situ Pak. Oke, udah oke nih. Marginnya berapa, Pak? Lihat ke bawah. Marginnya udah oke, 13% kalau nggak salah bersihnya. Iya, yang persentase Pak ya. Bawah kanan. Bawah tengah ya. Iya. Nah, oke, ya udah. Cuma itu yang apa namanya kas dan bank itu nanti jadi perhatian pas ini Pak, pas apa proyeksi cash flow buat UK6 sama UK8 tuh pas minjem bank. Kemungkinan nanti bulannya akan ke bawah itu. Karena nggak bisa besar. Karena nggak bisa besar. Ya udah nggak apa-apa. Sementara itu dulu UK3 coba. Yang UK3. Oh, yang Excel Pak ya? Excel. Pak Hadi saran ya, Bapak jadikan satu folder, jadi Bapak nggak bingung. Iya Pak, ini Ini karena kan saya Bapak masih cari ke memilah. sana, cari ke sini. Yang Excel Pak, Excel UK3. Bapak Ibu juga gitu, buat satu folder isinya Wih, kecil banget. Isinya adalah dokumen Word dan Excel. Jadi ketika harus presentasi cepat, nggak nyari-nyari. Nah, ini waduh saya nggak bisa nyoret-nyoret ya. Yang 44 yang di L11 ini kegedean nih Mas. Pasca pendampingannya salah tuh Pak, kebesaran. Pendampingan. Jadi dari target naikin sedikit aja. Targetnya kan 4.971. Itu jadi 4.500. Enggak, jadi 5 juta juga bisa tuh Pak. Jadi yang 6 juta itu jadi misalnya. 5 juta Pak. Ini ya. Nah, itu jadi 5 juta. Saya nggak bisa nyoret-nyoret ya. Bentar, Pak. Sorry. Tuh, hilang. Maaf, kesalahan. Bentar, Pak. Dibikin jadi berapa? 5 juta masuk. Dari target naikin sedikit aja. Iya. Kan 4,9 jadi 5 juta masuk lah. Nah, yang atas sekarang turunkan sedikit Pak, yang 20.900.000. Itu jadi 20.750.000. Atau 20.800.000 nggak bisa. Ya, coba segitu cukup. Nah, kan. Jadi kalau untuk yang pasca itu dari target naikin sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Gitu. Oke, udah. Yang atas juga ketinggian sedikit itu. Sebentar, yang atas ketinggian sedikit 20,40%. Cukup. Jangan dibuletin Pak. Bapak jadiin 35.900 saja Pak. Bapak ya. Oke. Ya, oke. Udah. Oke. Yang di G11 itu angkanya buletin aja, jangan keriting. G11. Ini Pak ya? Nah, itu. 4557 misalnya. Oh. Atau 4560.
Boleh. Karena itu rumus. Iya, kemarin ngikutin yang pas Rumus itu buat presentasi. patokan aja, Rumusnya biar buat nggak nyari-nyari angkanya. 45 berapa Pak? Maaf tadi Pak. Tadi berapa? 4557. 4557. 03 kali. Ya, Oke, sip. Kesimpulannya dibenerin lagi ya, Mas Hadi. Oh iya betul yang Yang di ini kan di copy ke tabel B. Yang Nah, di itu Word ya. di copy ulang kalau mau aman. Iya iya. Copy ulang terus kesimpulannya yang persentase dibenerin. Oke, udah selesai. Oke Mas, sudah Mas. Ya itu aja Pak. Cuma 3 menit kan? Ya, Baik, kita kasih kesempatan yang lain. terima kasih. Oke, berikutnya Bu Ratna. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu. Baik. Ini untuk yang besar kan Bu, kecil besar, Bang. Oke, siap. Oke, kita ke kanan Oke. dulu Bu. Ke Kanan. SDM dulu Bu. Ya, Oke. terus Kanan. Ini ya. oh, udah cukup. Ya. Ya, oke, Ini pegawai. pegawai sama pengelolanya, pemilik usahanya. Dua. Ya. Terus ini produknya. Roti gaplek, bagelen, roti basah, roti Iya. kering. Iya, Roti ini basah itu roti tawar ya? roti basah itu macam-macam roti seperti kurumpul dan lain-lain. Kalau di daerah Wonogiri itu kan banyak yang untuk, kalau di sini bahasanya asal-asal ya. Jadi kalau orang punya hajat itu untuk oleh-oleh yang ini, yang datang ke hajatan itu. Yang Itu Pak oleh-oleh Arif, jajan pasar Pak Arif. ya kayak roti Ya, roti-roti apa? basah. Soalnya ada Yes. bagelen, kirain roti tawar. Bukan, ya kayak roti basah kayak roti kasur gitu-gitu itu. Hmm. Ada kayak bolu-boluan gitu juga. Jadi apapun yang diminta untuk oleh-oleh orang punya hajat, punya kerja, ada orang pernikahan atau apa, itu Ya. kan biasanya kasih oleh-oleh seperti itu. Ya, kalau roti gaplek Inagiri ini juara Creanova tahun 2020 dia untuk apa? Inovasi dari gaplek, peningkatan produksi, peningkatan nilai dari singkong. Jadi jadi cookies. Ini produknya, produksinya. Tepung mokaf itu dari singkong. Ya. Ada yang kurang nih Bu. Apa Pak? Ada yang kurang nggak ya? Marginnya masih tinggi, margin kotornya ini. Kardusnya cuma 100 itu butuhnya. 100 ini Kan ya? per bulan. Itu kardus. Per kardus kan isinya 40 piece. 40 piece kali Iya, 100 dari berarti 100 kan 4.000 sudah ya? 4.000 iya. Itu ini kan estimasi per bulan kan. Jadi saya ambil itu. Kardus itu cuma untuk second packaging aja. Gasnya gas yang kecil ya Bu? Iya. Harganya nggak dapat Bu segitu. Kasih 20 Bu harganya Bu. Di sini segitu. Masa 16.000 masih ada Iya. 16.000? Itu Pak Arif agen gas tuh Bu. Iya, kan dari ini Gas 3 kilo sekarang mahal Bu. Nggak mau 20.000. Nah, saya beli masih 15,5 Pak. Wonogiri ada subsidi Mas. Oh gitu. Yes, ini lumayan Bu. 16.000 Jakarta standar sih. Saya beli 26.500. biasanya 15. ya Jakarta udah 25-an. Ya kebanyakan sekitar 25 sih Pak. Iya, saya beli masih 15,5 dan dia beli sebanyak sekitar 16.000 memang. Nggak Itu apa-apa, packaging antisipasi kalau kemasan. kenaikan harga. Ini packaging kemasan ini masukin ke bahan penolong Bu. Jangan di bahan utama. Nah, itu Oh, turunin gitu. Bu. Ya. Itu apa sih packaging kemasan tuh apa? Packagingnya ya kayak ini apa pons-ponsnya, standing pons dan sebagainya untuk kemasannya. Kan dia harus dikemas itu. Makanya saya masukkan ke bahan baku. Bahan Enggak, penolong masuk ke penolong aja Bu. penolong aja. Bahan Ya. penolong. Ibu nggak pakai bumbu-bumbu ya rotinya ya? Saya beli di isian roti ini saya masukkan semua. Jadi kayak fla-fla dan sebagainya, baking powder dan lain-lain saya masukkan ke isian roti. Gula Karena kalau nggak pakai ya? Apa cukup Gula. sebulan cuma 10 Bu? Ibu itu kalau sering lihat TV, ini Mbak ya. Natwa Shihab ya.
yang sering Sebentar. Gula perlu nggak gula? Itu mungkin udah kalau dijadiin satu sama isian roti 10 apa nggak kurang 10 gitu. Volumenya cuma 10 satu bulan. Gula pasir. Telur butuh telur. Ini karena terbatas saya jadi bingung memang. Di insert tuh, di blok. Kalau di insert nanti rumusnya berubah. Nah, kalau tahu cara menginsertnya enggak, udah dituntun Nggak, jangan dari Pak situ, Arif, Bu. Jangan dari begitu, situ, Bu. kalau begitu ya berantakan, Bu. Dari F. mulai M sampai Q, Bu. Klik kanan. Nah, situ aja. Klik kanan, insert. Kalau tahu caranya nggak apa-apa, boleh di-insert. Shift cell down. Ya. Nah, mau nambah berapa aja nggak apa-apa ini. Telur, gula pasir, terus apa lagi ya? Yang roti basah itu 1000 apa 1000 kilo apa itu? Pengen tahu aja. Satu pratnya 20 prat kali 15 kali. Dan itu sesuatu yang memang saya percayakan betul-betul dalam hati itu akan mengurus. Apapun yang kita jalani, kemampuan kita harus berpikir, kemampuan. Nah, ini baru kelihatan wajar marginnya di bawah 50. Karena omsetnya udah 100, kalau Iya. omsetnya udah 100 jutaan, pastinya biasanya di bawah 50 sih margin motor. Oh gitu ya. Gula pasir. Karena mulai banyak nyetok, mulai banyak ini. Ini ya. Oke, ada chat, mohon kasih kesempatan yang jasa. Oke, Pak. Ibu, kalau ada yang mengantar, suruh masuk aja. Masuk kemana, Pak? Masuk kemana? Kirain nganter kemana? Oh, maksudnya kalau ada yang nganter roti suruh masuk aja katanya. Ini kebetulan saya double kegiatan Pak, ada program pengembangan kapasitas usaha PKU temu usaha nasabah Mekar nih. Oh, Mekar Jadi, PNM, Bu. Iya, sekalian ngisi nanti siang sih sebetulnya, tapi ini Bukannya diminta. PNM kemarin ada sertifikasi untuk PNM-nya kalau nggak salah ya. Saya kebetulan reguler ngisi di pelatihan-pelatihan PNM untuk nasabah-nasabahnya, pelatihan kewirausahaan. Ini ada lagi Pak yang harus saya koreksi? Udah, lihat ke ini atas, udah kelihatan produknya, Bu, wajar. coba. Gimana? Lihat ke produknya, coba lihat produknya. Produk ini. Oke, roti gaplek Inagiri itu isinya berarti apa? Tepung mokaf ya. Roti gaplek itu roti gaplek tepung, terus ya tepung mokaf sama apa? Telurnya paling dikit ya, sama margarin dikit, gula. Sama ada yang coklat, ada kayu manis, ada jahe, ada mete, coklat mete gitu. Oh, itu Tinggal masukkan ke isian variannya. roti itu. Iya, saya masukkan ke isian roti karena kalau itu kan kecil-kecil ya. Ya, itu kalau kecil-kecil, dirinci misalnya panjang nanti. dirinci terlalu panjang Ya, ya. udah nggak apa-apa, Bu. Betul, Bu. Termasuk juga isian roti yang roti basah ya. Maksudnya Ya. ke roti basah Iya, isiannya maksudnya itu isian kan roti cuman isiannya kan rata-rata kan cuman meses atau margarin, pakainya dia margarin aja kan, margarin dikasih gula aja, itu kan ya cuman sudah ada margarin dan gula pasir untuk bikin apa ininya. Oke, Bu. Oke. Ke laba rugi aja, Itu Pak Arif. Udah oke. gasnya mau dibalikin lagi nggak? Karena harga di sana ternyata rendah tuh gasnya. Ya, Boleh kasih ya, 18.000 dibalikan ya, ya? Bu. Kalau Ibu mau balikin jangan 16, 18. Oh ya. Iya, oke. Seperti ini. Oke. Margin kotornya kecil banget tapi. Nggak apa-apa kalau itu laba apa? Laba bersih Ibu masih margin bersih Ibu masih di atas 5. Oke. Oke, ke laba rugi, Bu. Kita lihat aja labanya pasti ke bawah, Bu, laba rugi bawah. Laba rugi. Pak, sebentar saya ada yang ngebel dulu sebentar ya. Oke. Laba bersih Ibu aja 1 bulan itu masih 6,5. Oke, ke atas sedikit, Bu, coba. Ini. Oke, 180.
47. Oke, ke bawah lagi sedikit. Hop. Udah ke atas Bu, kita lihat ke neraca sekarang. Hop, ke bawah sedikit. Nah. Bapak Ibu yang lain mic-nya coba ditutup ya.